Selamat pagi, nama saya Dewi Gaut Surtikanti dan rekan praktikum saya, Banu Wididana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pemisahan antraquinon secara kromatografi lapis tipis preparatif. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, agar mahasiswa dapat mengenal proses pembuatan KLTP. Yang kedua, agar mahasiswa dapat melakukan pemisahan antraquinon menggunakan KLTP dan identifikasinya dengan KLT analitik. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat memahami tentang LC berganda. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan bahan dasar utama, yaitu adalah mengkudu. Mengkudu adalah tumbuhan serbaguna, yang mana semua bagian dari tanaman ini mengandung zat-zat kimia dan nutrisi yang berguna bagi kesehatan. Tanaman ini telah digunakan secara tradisional untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Salah satunya, masyarakat Indonesia menggunakan buah ini sebagai obat herbal untuk mengobati kanker dengan meminum air rebusannya. Selain itu, tanaman ini juga mengandung banyak senyawa metabolit sekunder, salah satunya adalah antraquinon. Antraquinon itu apa sih? Antraquinon adalah senyawa kristal bertitik leleh tinggi dan larut dalam pelarut organik dan basah. Selain itu, antraquinon mudah sekali terhidrolisis. Biasanya senyawa ini dan turunannya seringkali dijumpai berwarna kuning hingga oranye. Berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama adalah timbangan gram, lempeng silika, analitik, TLC chamber, lempeng silika preparatif, mortar dan stamper, dan terakhir adalah alat cetakan pelat KLT. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah reagen burn treasure, heksan, etil asetat, buah mengkudu, dan metanol. Cara kerja yang pertama harus dilakukan dengan membuat lempeng fase diam preparatif. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, silika gel diberikan sedikit air lalu dimasukkan ke dalam mortar. Setelah itu digunakan kaca sebagai cetakan, lalu dibersihkan dengan air sabun dan dibilas dengan alkohol. Setelah itu dicetak suspensi silika, lalu dikeringkan lempeng silika di udara terbuka, lalu diaktifkan lempeng silika preparatif pada oven suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Cara kerja yang kedua adalah dengan memisahkan antraquinon. Pertama, yang harus dilakukan 100 gram serbuk buah kering mengkudu, diberikan sedikit metanol, lalu ditimbang dan dimasukkan ke dalam beker glass, lalu dimasukkan ke magnetic bar, dimaserasi selama 4 jam, dibuatkan ekstrak metanol dengan alat penguap bertekanan rendah, lalu dipartisi ekstraknya dengan secara bertingkat dengan heksan atau asetat dan metanol dengan corong pisah. Setelah itu, metanol kasar tadi dan hasil tiap fraksinya ditotol pada pelat KLT analitik silika gel, diberikan sedikit heksan etil asetat 1:1, dialusi, disemprot bercak, lalu baru bisa diamati bercak pada UV 254 dan 366 nanometer. Lalu dipilih satu fraksi yang paling banyak memberikan hasil positif pada uji burn treasure. Setelah itu ditotol fraksi yang dipilih pada lempeng silika KLT preparatif dalam bentuk pita. Lalu berikan heksan dan etil asetat 1:1, dialusi, lalu ditutup seluruh lempeng dan disisakan sedikit pada bagian pinggir. Lalu diberikan sedikit reagen burn treasure, lalu disemprot dan diamati hasil yang positif. Dilakukan elosi berganda jika pita masih menumpuk, dikeruk setiap warna dan disimpan pada fil yang berbeda. Setelah itu diberikan kembali reagen burn treasure, lalu dilarutkan pada pita warna. Setelah itu diuapkan filtrat dan diberi keterangan warna, baru bisa dihitung rendemen isolat dan RF-nya. Perhitungan. Perhitungan rendemen. Massa serbuk mengkudu adalah 100 gram, massa gelas beker kosong adalah 64,673 gram, massa gelas beker plus sampel sama dengan 69,793 gram, dan berat sampel massa gelas beker plus sampel dikurangi massa gelas kosong sama dengan 5,12 gram. Rendemen yang didapatkan adalah 5,12%. Dan titik lebur rendemen antraquinon adalah 286,5 derajat Celcius.
Perhitungan RF. Jadi pada perhitungan RF ini, pada ekstrak metanol pekat terdapat dua noda, yaitu noda pertama adalah 0,5 dan noda kedua adalah 0,9. Sedangkan pada ekstrak fraksi heksan tidak terdapat nodal atau sama dengan 0. Pada ekstrak fraksi etil asetat terdapat satu noda, yaitu 0,45. Sedangkan pada ekstrak fraksi metanol terdapat 6 noda, yang dimana noda pertama adalah 0,2, noda kedua adalah 0,4, noda ketiga adalah 0,5, noda keempat adalah 0,57, noda kelima adalah 0,77, dan noda terakhir adalah 0,9. Berikut adalah gambar dari hasil percobaan ini yang dimana fraksi metanol memberikan warna yang paling terang, kuning, yang sangat cerah, sehingga dapat dikatakan bahwa ini adalah bagian yang paling banyak mengandung senyawa antrakuinon. Apa itu maserasi? Jadi maserasi adalah salah satu metode dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Jadi pada metode ini pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali. Sehingga maserasi merupakan teknik ekstraksi yang dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan panas ataupun tahan panas sekalipun. Prinsip dari maserasi sendiri adalah pengikatan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut atau like dissolved like. Mengapa menggunakan metanol sebagai pelarut? Jadi, larutan yang digunakan sebagai pelarut itu adalah metanol karena metanol adalah pelarut organik yang memiliki ukuran molekul yang sangat kecil sehingga memiliki kemampuan untuk menembus dan memecah dinding sel dan dapat mengekstrak komponen kimia, baik polar maupun non-polar. Apa kelebihan dari maserasi? Jadi kelebihan dari maserasi itu adalah unit alat yang dipakai sederhana dan biaya yang digunakan relatif rendah, sedangkan kekurangan dari metode ini adalah proses penyaringannya yang kurang sempurna, karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Berikut adalah gambar dari struktur antrakuinon. Senyawa antrakuinon itu biasanya berwarna kuning sampai merah sinur atau orange. Larut dalam air panas atau alkohol. Semua antrakuinon itu memberikan warna reaksi yang khas dengan reaksi Born-Traeger. Berikut adalah gambar dari alat penguap bertekanan rendah. Jadi, alat penguap bertekanan rendah ini memiliki prinsip kerja, yaitu dengan penambahan kalor atau panas untuk memekatkan suatu larutan yang terdiri dari zat terlarut yang memiliki titik didih tinggi dan zat pelarut yang memiliki titik didih lebih rendah, sehingga dihasilkan larutan yang lebih pekat serta memiliki konsentrasi yang tinggi. Alat penguap bertekanan rendah ini memiliki bagian-bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya pada gambar 1 itu adalah hot plate yang berfungsi untuk mengatur suhu pada water bath dengan temperatur yang diinginkan, tergantung titik didih dari pelarutnya. Water bath sebagai wadah air yang dipanaskan oleh hot plate untuk labu talas yang berisi sampel. Ujung rotor atau sampel berfungsi sebagai tempat labu alas bulat sampel bergantung. Lubang kondensor berfungsi sebagai pintu masuk bagi air ke dalam kondensor yang airnya disedot oleh pompa vakum. Kondensor yang berfungsi sebagai pendingin dan mempercepat proses perubahan fasa dari fasa gas ke fasa cair. Lubang kondensor berfungsi sebagai pintu keluar bagi air dalam kondensor. Labu alas bulat penampung sebagai wadah bagi penampung pelarut. Ujung rotor atau penampung berfungsi sebagai tempat labu alas bulat penampung bergantung. Apa sih bedanya kromatografi analitik dan kromatografi preparatif? Jadi, kromatografi analitik itu adalah memiliki tujuan untuk menganalisa senyawa organik dalam jumlah yang kecil, seperti menentukan banyaknya komponen dalam campuran. Kromatografi analitik biasanya dipakai pada tahap permulaan untuk semua cuplikan. Elemen yang menghasilkan pemisahan terbaik dilanjutkan dengan kromatografi preparatif. Kromatografi preparatif itu adalah proses isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan daya serap dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran elemen oleh karena daya serap adsorben terhadap komponen kimia tidak sama. Maka komponen bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemisahan. Elusi berganda itu apa sih? Elusi berganda adalah teknik pemisahan yang digunakan ketika pada elusi tunggal
analit tidak terpisah dengan baik. Sehingga diperlukan lagi elusi agar pemisahan dapat menjadi lebih baik lagi. Setelah itu tujuan dari elusi ganda adalah untuk mendapatkan pemisahan senyawa yang paling baik atau lebih baik. Elusi dua dimensi. Elusi ini memiliki fungsi untuk mengetahui kemurnian suatu senyawa dari hasil isolat, yang mana bertujuan untuk meningkatkan resolusi sampel ketika komponen-komponen solut mempunyai karakteristik kimia yang hampir sama. Kesimpulan yang didapat pada praktikum kali ini, yang pertama, pembuatan lempeng vasodium preparatif dilakukan dengan cara mencetak silika preparatif, dikeringkan lalu diaktifkan pada oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, pemisahan antraquinon dilakukan dengan KLTP yang didapatkan fraksi yang terbaik dan dilanjutkan dengan KLTA untuk dapat diidentifikasi antraquinonnya yang terbanyak. Yang ketiga, elusi berganda adalah teknik pemisahan yang digunakan ketika pada elusi tunggal, analit tidak terpisah dengan baik sehingga diperlukan lagi elusi agar pemisahan dapat menjadi lebih baik lagi, sehingga dapatkan tujuan dari elusi ini yaitu untuk mendapatkan pemisahan senyawa yang lebih baik lagi. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.